Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 9 bab yang ketiga, yaitu tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Anak-anak sekalian yang Ibu sayangi, tetap semangat belajar karena kita sudah memasuki semester genap, berarti kita harus siap-siap untuk menghadapi ujian akhir nanti. Banyak-banyaklah belajar di rumah, lebih giat lagi untuk belajar. Jangan lupa untuk membahas soal IPS dari kelas 7 sampai kelas 9. Anak-anakku sekalian, khususnya siswa-siswi SMP kelas 9 yang Ibu sayangi. Untuk materi pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang perdagangan internasional. Nanti akan kita bahas secara keseluruhan. Silahkan disimak materinya melalui video Ibu ini. Yang sub bab A yaitu perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Nanti akan kita bahas apa itu perdagangan internasional. Kemudian yang kedua mengemukakan faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga mengemukakan manfaat terjadinya perdagangan internasional. Kemudian yang keempat mengemukakan hambatan dalam perdagangan internasional. Kemudian yang kelima mengemukakan istilah-istilah dalam perdagangan internasional. Baiklah, untuk anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, kita bahas yang pertama yaitu pengertian perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua negara atau lebih melalui kegiatan ekspor dan impor. Apa itu ekspor dan impor? Ekspor itu artinya menjual barang ke negara lain, sedangkan impor itu adalah membeli barang dari negara lain. Ini perbedaan antara ekspor dan impor. Ini adalah contohnya. Misalnya, Indonesia itu produksi kelapa sawitnya sangat banyak. Kemudian untuk India itu produksi jagungnya itu berlebihan. Makanya Indonesia itu, lihat di sini, Indonesia itu, lihat tanda panahnya, Indonesia itu mengekspor, berarti Indonesia itu menjual kelapa sawit ke India. Begitu juga sebaliknya, Indonesia itu mengimpor jagung dari India. Ini lihat panahnya. Berarti Indonesia itu impor, yaitu Indonesia itu membeli jagung dari India. Kalau ekspor kita menjual kelapa sawit. Kemudian India itu mengekspor jagung ke Indonesia. India itu mengekspor, berarti India itu menjual jagung ke Indonesia. Kemudian India itu mengimpor kelapa sawit dari Indonesia, berarti India itu membeli kelapa sawit dari Indonesia. Itu seperti itu contohnya. Faktor pendorong, kita bahas yang kedua, faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama adanya perbedaan sumber daya alam. Ini faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional yang pertama, yaitu perbedaan sumber daya alam. Lihat di sini, karena adanya perbedaan sumber daya alam ini menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Contoh, ada di suatu negara itu yang berlebihan sumber daya alamnya di bidang pertanian. Ada suatu negara itu yang berlebihan sumber daya alamnya di bidang kelautan. Ada sebuah negara itu yang berlebihan untuk sumber daya alamnya di bidang minyak misalnya. Maka terjadilah perdagangan internasional. Ini faktor yang pertama karena adanya perbedaan sumber daya alam. Kemudian yang B, karena adanya perbedaan sumber daya manusia. Kalau di negara maju
itu sumber daya manusianya pasti lebih unggul dibandingkan dengan sumber daya manusia yang ada di negara berkembang. Ini yang pendorong atau faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang B, perbedaan sumber daya manusia. Kemudian yang C, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini masih faktor pendorong terjadinya perdagangan nasional yang C, karena adanya perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh, di Jepang itu teknologinya sudah maju, sudah bisa menciptakan kereta api cepat di bawah tanah. Beda dengan Indonesia, itu masih kereta apinya masih sederhana. Lihat di gambar yang seperti ini. Jadi perbedaan ilmu dan teknologi itu yang menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional juga. Kemudian selain dari yang A, B, dan C, ada lagi faktor pendorongnya adalah perbedaan lainnya, yaitu ada perbedaan mata uang, harga, budaya, biaya produksi, dan selera. Kita lihat di sini, ini adalah contoh mata uang yang ada di negara ini dari macam-macam negara. Kemudian kalau dari budayanya kita lihat di sini, kalau di negara yang suhunya lebih dingin, mereka memerlukan pakaian yang lebih tebal. Beda dengan negara yang suhunya beriklim tropis, itu mereka membutuhkan baju yang tidak terlalu tebal, yang tipis misalnya. Ini karena perbedaan budaya mendorong adanya perdagangan internasional. Kemudian kita pelajari yang ketiga, yaitu manfaat perdagangan internasional. Oh, ternyata perdagangan internasional itu ada manfaatnya. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Itu jelas. Suatu negara itu akan terpenuhi kebutuhannya kalau adanya perdagangan internasional. Ini adalah manfaat yang pertama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Kemudian ada lagi menciptakan spesialisasi produk suatu negara. Ini menciptakan spesialisasi produk suatu negara. Contohnya Indonesia itu misalnya batik. Indonesia itu punya spesialisasi batik misalnya. Ini contohnya di Indonesia aja itu mempunyai spesialisasi produk yaitu batik misalnya. Ada lagi manfaatnya yaitu meningkatkan kegiatan produksi. Dengan adanya perdagangan nasional tentunya akan meningkatkan kegiatan produksi dalam menghasilkan barang dan jasa. Kemudian ada lagi meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Jelas. Kalau ada perdagangan internasional tentunya akan meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Ini manfaatnya. Ada lagi manfaatnya yang lain, meningkatkan pendapatan negara melalui devisa hasil ekspor. Meningkatkan pendapatan negara melalui devisa hasil ekspor, hasil dari menjual suatu barang. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuka lapangan kerja. Ini jelas membuka lapangan kerja. Kemudian ada lagi mendorong kemajuan ilmu dan teknologi. Ini jelas itu adalah manfaat perdagangan internasional. Adalah mendorong kemajuan ilmu dan teknologi. Ini jelas. Baiklah anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, kita lanjutkan materinya yaitu yang keempat, hambatan perdagangan internasional. Hambatan yang pertama adalah gangguan keamanan suatu negara. Apa sih gangguannya? Misalnya, suatu negara tersebut terjadi peperangan atau terjadi terorisme. Ini akan menjadi hambatan perdagangan internasional. Ada lagi yaitu kebijakan ekonomi suatu negara. Ini adalah hambatan perdagangan internasional. Kemudian ada lagi kendala sarana transportasi. Kemudian ada lagi tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing ini selalu berubah-ubah
ini tidak stabil. Ini yang merupakan hambatan perdagangan internasional juga. Kemudian kita lanjutkan materinya, yaitu istilah dalam perdagangan internasional. Ada kuota, yaitu pembatasan jumlah fisik barang yang diekspor atau impor suatu negara. Kemudian ada istilah tarif atau bea, yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang yang diekspor atau diimpor. Ada lagi istilah proteksi, yaitu kebijakan suatu negara untuk melindungi barang produksi dalam negeri. Kemudian ada lagi istilah dumping, yaitu kebijakan menjual barang ke luar negeri itu dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan menjual barang di dalam negaranya sendiri. Ini adalah yang dimaksud dengan politik dumping. Kalau suatu negara itu menjual barang ke luar negeri, harganya akan lebih murah dibandingkan dengan menjual di negaranya sendiri. Kemudian ada lagi istilah valuta asing, yaitu mata uang negara asing yang dapat diperjualbelikan. Contohnya atau misalnya dolar Amerika, pound sterling, yen, real, dan euro. Ada lagi istilah devisa, yaitu kekayaan suatu negara yang didapat dari transaksi antar negara, itu disebut dengan devisa. Kemudian ada lagi money changer, itu adalah tempat penukaran mata uang asing. Ini kalau ketemu ada tulisan money changer adalah tempat penukaran mata uang asing. Kita lanjutkan ke neraca perdagangan. Apa itu neraca perdagangan? Yaitu posisi nilai jumlah barang dan jasa yang diekspor ataupun diimpor suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Ini neraca perdagangan. Neraca perdagangan dikatakan surplus apabila ekspor itu lebih besar daripada impor. Ini ekspor itu lebih besar daripada impor, itu neraca surplus. Sedangkan neraca defisit adalah ekspor itu lebih kecil dibandingkan dengan impor. Ini kalau defisit, impornya itu lebih besar, itu defisit. Ekspornya lebih kecil. Kita lanjutkan dengan apa itu KRUS, yaitu perbandingan nilai tukar mata uang dalam negeri dengan nilai tukar mata uang asing. Misalnya 1 US dollar itu kalau dirupiahkan menjadi 13.000, misalnya 13.901 US dollar. Untuk SAR-nya, 1 SAR itu misalnya 3.700. Apa itu KRUS jual? KRUS jual berlaku apabila bank atau money changer menjual mata uang asing, itu disebut dengan KRUS jual. Apabila suatu bank itu atau money changer itu menjual mata uang asing, itu disebut dengan KRUS jual. Sedangkan KRUS beli itu berlaku apabila bank atau money changer membeli mata uang asing. Ini perbedaan antara KRUS jual dan KRUS beli. Contoh misalnya, seorang TKW datang dari Arab Saudi dengan membawa uang SAR sebesar 2.000. Saat ditukar di money changer, berapa yang diperoleh oleh TKW tersebut? Jika KRUS jual, SAR-nya itu sama dengan 3.800. KRUS beli SAR-nya itu sama dengan 3.600. Jawabannya
Saudi Arabia Rial itu ke rupiah, money changer itu membeli. Yang dibawa adalah mata uang SAR, Saudi Arabia Rial, itu ditukar dengan rupiah. Jadi money changer itu membeli mata uang asing. Untuk jawaban yang di sini berarti kita menggunakan krus beli, yaitu 2000 dikali 3.600 sama dengan 7.200.000. Jadi uang yang diterima TKW sebesar 7.200.000. Ini kalian harus cermat di sini antara krus jual dan krus beli. Karena ini mata uang real, 1 realnya ini adalah, kalau krus beli adalah 3.600. Sedangkan TKW tersebut membawa 2.000 SAR. Jadi 2.000 SAR itu dikali 3.600 sama dengan 7.200.000. Ini uang yang diterima karena kita menggunakan krus beli, karena money changer itu membeli mata uang asing, yaitu SAR, Saudi Arabia Rial, ini singkatannya. Kemudian contoh yang kedua, untuk keperluan bisnisnya, Rahmat ingin menukar uang 14 juta dengan dolar Amerika. Berapa yang diterima Rahmat jika krus jualnya 1 US dollar adalah 14.000, sedangkan krus beli 1 US dollarnya adalah 13.900. Jawabannya di sini adalah rupiah. Ini rupiahnya punya Rahmat itu sejumlah 14 juta rupiah. Akan ditukarkan dengan dolar Amerika. Jadi money changers-nya itu adalah menjual mata uang asing. Apa yang jawaban kita menggunakan jawaban yang mana? Yaitu krus jual. Karena apa? Money changer menjual mata uang asing. 14 juta itu dibagi 14.000 sama dengan 1.000. Jadi uang yang diterima TKW sebesar 1.000 US dollar. Ini hasilnya karena kita menggunakan krus jual 1 US dollarnya adalah 14.000, sedangkan rupiahnya adalah 14 juta. Jadi dibagi 14.000 sama dengan 1.000. Jadi uang yang diterima itu adalah sebesar 1.000 US dollar. Baiklah anak-anakku sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 9 SMP dan siswa-siswi pada umumnya, demikianlah materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat belajar di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.